Investasi ini bisa kasih return 20% per bulan, dijamin aman. Kalau kamu pernah dengar kalimat itu, stop dulu. Jangan langsung tergiur. Karena, yang sering bikin orang nyesel bukan karena investasinya gagal, tapi karena mereka nggak paham apa yang mereka masukin uangnya. Sekarang coba pikir. Ban aja ngasih bunga cuma sekitar 2% setahun. Reksadana paling agresif bisa kasih sekitar 10-15% setahun. Bahkan Warren Buffett, investor legendaris, rata-rata cuma dapat sekitar 20% setahun selama 5 dekade. Nah, kalau ada yang nawarin kamu 20% per bulan, kamu nggak penasaran itu duitnya dari mana? Rayuannya sering manis. Investasi properti digital, robot trading canggih, atau sistem AI terbaru. Semua terdengar keren dan mutakhir. Tapi ketika ditanya, coba jelasin detailnya, duit gue diolah kayak gimana? Jawabannya biasanya muter-muter, atau malah, itu rahasia perusahaan. Dan ini bukan cuma teori. Banyak kasus di Indonesia dan dunia, di mana ribuan orang kehilangan miliaran rupiah karena tergoda iming-iming return tinggi. Kasus First Travel, Mimiles, DNA Pro, sampai yang terbaru, banyak banget skema yang kelihatannya legit, tapi ujung-ujungnya Ponzi. Apa itu skema Ponzi? Bayangin kamu naruh uang 100 juta. Katanya, kamu bakal dapat 20 juta tiap bulan. Bulan pertama dapat. Bulan kedua dapat juga. Kamu senang. Kamu cerita ke teman. Teman kamu ikutan. Duit mereka yang baru masuk, dipakai buat bayar kamu. Dan gitu terus, sampai suatu saat nggak ada yang baru masuk lagi, sistemnya kolaps. Kamu nggak cuma rugi uang, tapi juga kehilangan kepercayaan sama dunia investasi. Ciri-ciri skema begini tuh mirip. Return terlalu tinggi, risiko nggak dijelaskan, model bisnis nggak transparan, dan kamu diburu-buru buat masuk sekarang juga. Mereka suka pakai FOMO, fear of missing out. Kalau kamu nggak ambil sekarang, kamu bakal nyesel. Batch selanjutnya lebih mahal. Klasik banget. Beda sama investasi beneran. Di pasar saham, misalnya, kamu bisa lihat laporan keuangan perusahaan. Kamu tahu bisnis mereka apa, untungnya berapa, prospeknya gimana. Bahkan di kripto, yang volatilnya tinggi banget, kamu masih bisa cek white paper, tim pengembang, sampai komunitasnya. Intinya, kamu tahu apa yang kamu beli. Sementara di investasi abal-abal, kamu cuma tahu satu hal, return-nya tinggi. Dan sayangnya, itulah jebakannya. Logikanya gini. Kalau ada investasi super canggih yang bisa kasih 20% sebulan, kenapa mereka nyari duit dari kamu? Kenapa nggak minjem ke bank, atau malah pinjam ke investor besar? Jawabannya jelas, karena mereka nggak bisa. Karena skemanya emang dibikin buat ngumpulin duit, bukan buat mengelolanya. Jadi, gimana cara biar kita nggak ketipu? Pertama, selalu tanya, return-nya berapa, risikonya apa? Kalau jawabannya, nggak ada risiko, langsung curiga. Karena semua investasi itu pasti ada risiko. Kedua, cek legalitasnya. Terdaftar di OJK atau enggak? Kalau nggak jelas, mending mundur. Ketiga, pahami dulu sebelum masuk. Jangan pernah investasi di sesuatu yang kamu sendiri nggak ngerti. Kalau kamu harus tanya berkali-kali dan tetap nggak ngerti, itu tanda bahaya. Dan terakhir, jangan buru-buru. Kalau investasinya emang bagus, dia akan tetap bagus minggu depan, bulan depan. Nggak perlu terburu-buru. Ingat, dalam dunia investasi, prinsipnya bukan semakin besar return, semakin baik, tapi semakin besar return, semakin besar risiko. Kalau kamu pernah ditawarin investasi dengan return tinggi dan cerita yang mencurigakan, coba share di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa bantu orang lain biar gak jatuh ke lubang yang sama. Jangan lupa like dan subscribe biar kamu gak ketinggalan konten edukasi investasi lainnya.